Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bermajelis, bermuajahah. Kita bermajelis dalam rangka mempelajari ilmu agama, dalam rangka mempelajari tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, yang mana dengan hal tersebut kita berharap Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan rahmat dan juga ridhonya kepada kita. Dan insyaallah pada pagi hari ini, insyaallah ini adalah sesi yang pertama di daurah ini. Sebagaimana jadwal yang sudah di-share, bahwasanya untuk sesi yang pertama ini pembahasannya tentang fikih puasa. Pembahasannya tentang fikih puasa. Dan memang daurah ini, ya, sebelum kita masuk ke materi, memang daurah ini kita adakan untuk mempersiapkan diri kita karena sebentar lagi sudah masuk Ramadan. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya, beliau membuat satu bab, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab pembahasan tentang ilmu itu harus ada sebelum ucapan dan perbuatan. Jadi bagi seorang muslim, ketika dia mau mengucapkan suatu hal, mau melakukan satu perkara, maka dia harus tahu ilmunya dulu. Jangan sampai keluar dari lisannya, jangan sampai muncul dari perbuatannya hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka karena Ramadan sudah dekat, penting kita untuk memurajaah kembali. Saya yakin kita semua yang hadir di sini sudah pernah ngaji masalah bab puasa, bab sholat tarawih, bab iktikaf dan lain sebagainya. Tapi itulah ilmu, ya. Ilmu itu kalau tidak dimurajaah ya akan lupa. Makanya dalam syair dikatakan fa'adim bil ilmi mudzakaratan fahayatul ilmi mudzakaratuhu. Dan langgengkanlah ilmu itu dengan terus mengingat-ingatnya, dimurajaah terus. Kenapa? Karena hidupnya ilmu itu selalu dengan mengingatnya. Ya, jadi dibuka kembali, jadi seperti itu. Ya. Nah, ini adalah kegiatan kali ini sebagai wadah kita untuk memurajaah kembali. Ya, murajaah kembali masalah fikih yang berhubungan dengan Ramadan dan Idul Fitri. Baik. Hadirin sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita adalah tentang fikih puasa. Dan perlu kita perhatikan ketika dalam pembahasan fikih kita akan mendapatkan begitu banyak perbedaan. Itu yang harus kita tanamkan ketika kita belajar fikih. Ya. Ketika kita belajar fikih, tanamkan pada kita, fikih itu sangat-sangat kaya dengan perbedaan. Berbeda dengan pelajaran akidah atau tauhid.
Ya. Kalau akidah atau tauhid tidak ada perbedaan. Kalaupun ada perbedaan itu tidak banyak. Tapi kalau dalam pembahasan fikih luar biasa. Ya, sangat banyak sekali. Ya. Dan yang diwasiatkan oleh para ulama adalah ketika kita mempelajari suatu fikih, kita tidak memulai dengan perbedaan pendapat. Karena kita sendiri yang bingung. Karena kita belajar itu butuhnya untuk diamalkan. Bukan untuk mengetahui pendapat ini, pendapat ini, bukan. Makanya metode kita nanti untuk menjelaskan fikih ini adalah menjelaskan hanya dari satu pendapat saja. Dan nanti mungkin jenengan, loh dulu saya ngaji kok nggak seperti ini. Nah itu biasa. Ya berarti ketika itu ustadznya punya pendapat yang lain. Nah itu hal yang biasa. Dan yang akan kita sampaikan nanti itu adalah hukum-hukum yang memang dia sudah atau pembahasan fikih yang ada dalam mazhab Syafi'i. Satu mazhab fikih yang memang sudah diakui sejak sekitar ribuan tahun yang lalu, ya sekitar 1000 tahun yang lalu atau 1100 tahun yang lalu lah. Ya. Sejak dibentuk oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya. Jadi apa yang kita sampaikan nanti itu adalah fikih dalam sudut pandang mazhab Syafi'i. Mungkin akan bertanya, loh, ini berarti apakah kita belajar taklid? Ya. Kita katakan orang itu macam-macam. Kalau dia mampu, maka nggak perlu taklid. Tapi kalau nggak mampu, maka para ulama mengatakan untuk orang awam itu wajib dia untuk taklid. Kenapa kok wajib? Karena dia sendiri tidak memiliki kemampuan untuk menuju ilmu itu. Ya. Syarat utamanya adalah bisa bahasa Arab dan bisa baca kitab. Syarat utama. Itu syarat utama dan syarat paling dasar. Dalam artian paling dasar itu bukan syarat syarat yang kalau orang sudah baca kitab berarti sudah faham. Enggak. Itu syarat dasar. Ya, itu syarat dasar. Ketika sudah bisa baca kitab berbahasa Arab, akhirnya bisa merujuk kepada referensi-referensi yang asli. Ya. Maka itu pun bisa jadi dia masih harus bertaklid kepada ulama yang memiliki kapasitas ilmu di atasnya. Dalam artian begini, ketika kita belajar fikih itu intinya gini. Kita mempelajari apa yang kita pelajari. Kemudian kalau ada perbedaan pendapat, maka bismillah hati kita lebih tenang untuk mengambil pendapat yang mana, tentu dengan melihat ustadz yang menyampaikan juga, ya. Hati kita lebih tenang yang mana, maka bismillah kita ambil yang itu. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya madhabnya orang awam itu adalah madhab muftinya. Madhab orang awam dalam beribadah itu madhab muftinya. Dia nggak punya hak untuk pendapat yang kuat yang ini lemah. Kalau orang awam tidak punya hak untuk mengatakan seperti itu. Ketika dia tanya, kalau seperti ini hukumnya apa? Dia bertanya kepada ustadz, kepada guru, kepada syekh yang dia percaya, punya kapasitas ilmu di situ, kemudian dijawab, maka ketika dia mengamalkan itu sudah menjadi cukup hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia sudah berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ya. Baik. Ma'asyiral muslimin, para hadirin semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan memulai dalam materi ini, yaitu tentang fikih puasa. Sampai jam berapa ini jadwalnya, Mas Rehan? 10.15 ya? 10.15 ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dilihat bagi yang punya modulnya di halaman pertama, halaman 1. Puasa. Makna puasa, hukumnya dan hikmahnya. Di sini disebutkan makna puasa yang pertama, puasa secara bahasa berarti menahan diri. Puasa secara bahasa apa? Menahan diri. As-saum atau as-siyam
secara bahasa artinya adalah al-imsak. Imsak itu menahan diri. Makanya di situ disebutkan ayat ya, bahwasanya Sayyidah Maryam ya, beliau mengatakan inni nadzartu lirrahmani shauma. Sungguhnya saya sudah bernazar kepada Allah untuk puasa. Apa puasanya di sini? Falan ukallimal yauma insiya. Maka saya tidak akan berbicara pada hari ini kepada satu manusia pun. Di situ beliau menahan diri untuk berbicara. Kalau secara istilah yang diistilahkan oleh para fuqaha, di sini disebutkan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam Fathul Qorib. Beliau mengatakan imsak an muftirin biniyatin makhsusatin jami'an nahari ya, yaitu menahan diri dari pembatal puasa dengan niat yang khusus di sepanjang hari, qabilin lisaumi, yang mana hari tersebut diperbolehkan untuk berpuasa. Min muslimin, dari orang muslim, akil berakal, tahir suci, min haidin wan nifas, dari haid dan nifas. Itu adalah makna dari puasa. Baik. Sekarang masuk kepada hukumnya. Apa hukumnya puasa kalau begitu? Puasa bermacam-macam. Puasa bermacam-macam. Maka di sini disebutkan, adapun hukum puasa Ramadan. Puasa Ramadan, hukumnya adalah wajib. Hukumnya apa? Wajib puasa Ramadan. Ya. Bagi setiap muslim dan muslimah dengan syarat-syaratnya. Nanti syaratnya akan disebutkan, yaitu tentang syarat wajib puasa. Dalilnya apa? Bahwasanya bulan Ramadan ini, puasa Ramadan adalah wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum." Di situ di firman Allah, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Di situ titik dalilnya. Faman, maka barang siapa syahida, mempersaksikan, minkum, dari kalian, syahra, bulan Ramadan, fal yasum, lam di situ namanya lam amr. Kaidah mengatakan al amru lil wujub, ya. Wal amru lil wujubi in tajarrada an sarifin nahwa jutanib subular roda. Ya. Hukum asal kalau ada di dalam Al-Qur'an perintah, itu hukum asalnya wajib. Sampai ada dalil yang mengarahkan hukum wajib tadi turun kepada sunnah. Dan di sini para ulama bersepakat, dalil ini tidak ada faktor lain yang menggeser hukumnya turun menjadi sunnah, maka hukumnya asalnya adalah wajib. Ya. Baik. Nah, adapun selain puasa Ramadan, ya, adapun selain puasa Ramadan di halaman 3 adalah sunnah hukumnya. Selain puasa Ramadan, hukumnya apa? Sunnah. Kecuali puasa nazar. Puasa yang diiringi dengan nazar. Nazar itu membuat suatu ibadah yang sunnah menjadi wajib. Bukan karena ibadahnya itu sendiri yang wajib, tapi ibadah sunnah menjadi wajib karena nazarnya. Kecuali puasa, misalkan nazar, bahwasanya kalau saya lulus kuliah saya akan puasa 3 hari. Maka puasa itu wajib. Ya. Kalau misalkan saya nikah tahun ini misalkan, ya, amin gitu ya, maka saya akan puasa Senin Kemis selama 2 bulan. Maka puasa Senin Kemis menjadi wajib bagi dirinya. Hukum asalnya sunnah, tapi karena ada nazar menjadi apa? Wajib. Di situ ya ada dalilnya tentang masalah nazar. Ya, bisa dibaca sendiri nanti ya. Baik. Berikutnya, hukum meninggalkan puasa. Hukum meninggalkan puasa.
Halaman 4. Adapun hukum orang yang meninggalkan puasa Ramadan, maka ada perincian. Maka ada perincian. Ya, kita bahas secara umum nanti, untuk rincinya, untuk footnote bisa dibaca sendiri ya, yang nanti pas istirahat atau pas di rumah. Adapun untuk hukum orang yang meninggalkan puasa Ramadan, ya, puasa Ramadan, ya, nyangkruk nang warung rokokan, mari mangan sego pecel enak ini ya. Siang-siang. Nah, bagaimana hukumnya seperti ini? Maka diperinci. Yang pertama, apabila dia mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dihukumi kafir. Non-muslim atau kafir? Kafir. Dan wajib bagi penguasa untuk memintanya bertaubat dan melaksanakan puasa tersebut. Kenapa kok sampai seperti itu? Iya, karena puasa Ramadan itu secara sepakat, ijma, konsensus para ulama sejak beratus dan beribu tahun yang lalu sampai hari ini mengatakan wajib. Kok ada orang yang mengatakan puasa Ramadan itu tidak wajib, maka ini menyalahi konsensus ijma, kesepakatan bukan cuma para ulama, bahkan kaum muslimin. Ya. Dan ini diistilahkan oleh para fuqaha, masalah-masalah seperti ini dengan suatu permasalahan yang dia maklumun minad din bid-darurah. Setiap hal yang maklumun minad din bid-darurah, maklum minad din bid-darurah itu adalah suatu hal yang diketahui itu masuk bagian dalam agama secara pasti. Nggak mungkin ada orang muslim yang nggak tahu, kecuali dia baru masuk Islam hari itu, mungkin nggak tahu. Makanya itu nanti ada istilahnya ma'dzurun bil jahal. Ya. Dia diberi udzur karena tidak tahu, tapi ya juga dengan batas-batasnya, tidak. Gitu. Maka dia dihukumi kafir kalau dia mengingkari. Dan bagi otoritas setempat yang memiliki kekuasaan punya hak untuk memaksa orang tersebut berpuasa. Kalau tidak mau, maka punya hak otoritas setempat untuk apa? Membunuhnya. Ya. Yang kedua, itu tadi yang pertama. Yang kedua, apabila dia meninggalkan puasa karena sebab enggan tanpa mengingkari kewajibannya. Kita punya teman misalkan, puasa-puasa, pas sekolah, pagi-pagi nongkrong di warung, sarapan pecel, ada kopi, berokokan gitu ya. Ditanya, loh kenapa nggak puasa? Iya, kepingin puasa sini, tapi ya rasa-rasan gitu ya. Ya ngerti nih puasa, ya kudu puasa aja nih, tapi ya apa rasa-rasan. Ya, jadi alasannya itu bukan karena mengingkari, dia tahu, iya saya sadar muslim memang harus puasa, tapi gimana, saya kok males. Sama kayak orang sholat, ayo sholat, ya kadang ada yang saya males, ya wis titip aja gitu, misalkan ada. Maka kalau malas atau pokoknya bukan sebab mengingkari, maka dia tetap muslim. Dia tetap muslim. Dan bagi otoritas setempat punya hak untuk memaksa orang tersebut berpuasa. Kalau tidak mau, otoritas punya hak untuk memenjarakan orang tersebut, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum sampai adzan maghrib. Jadi pokoknya sampai kelihatan orang itu kelihatan puasa, gitu. Dipaksa pokoknya. Ya. Ya, habis itu sahur, dikasih sahur, kemudian nggak dikasih makan lagi sampai sehari, sampai siang hari, kemudian baru dikasih makan pas malam hari. Baik. Hikmah puasa, ya, hikmah puasa banyak. Ya, di sini bisa dibaca secara lengkap nanti ya. Yang pertama mendapat ketakwaan, yang kedua puasa bisa menekan syahwat perut, ya. Kemudian yang ketiga, ya, salah satu hikmahnya bahwasanya Ramadan melatih kita untuk menjalani kehidupan ini dengan baik, ya. Menjalani kehidupan dengan baik, ya. Kita belajar menahan hal-hal yang kadang diperbolehkan, tapi ada waktunya kita menahan, ya. Mengambil ada istilah sinau ngegas ngerim katanya gitu. Jadi ada rambu-rambunya kapan kita harus ngegas, kapan kita harus ngerim. Ya, puasa ngajari itu.
Ya, 11 bulan yang lain kita boleh ya makan semaunya, minum semaunya, yang penting nggak israf. Ya, tapi pas puasa Ramadan kita dilatih. Kadang halal yang boleh itu juga ada waktunya kita untuk belajar apa? Ngerem. Baik. Berikutnya, penentuan awal Ramadan dan akhirnya. Halaman 7. Baik. Di sini akan membahas tentang bagaimana ditentukan bulan itu masuk Ramadan atau tidak. Yang pertama, awal Ramadan dan akhirnya. Awal bulan Ramadan ditentukan dengan melihat hilal secara langsung dan bukan dengan hisab. Melihat hilal secara langsung bukan dengan hisab. Jadi melihat secara langsung bukan dihitung ya, melihat. Melihat boleh pakai alat atau boleh pakai mata telanjang. Yang penting bukan hitungan. Hitungan ada tujuannya untuk membantu kemungkinan bisa terlihat atau tidak. Ya. Tapi bukan sebagai penentu utama. Ya. Bukan sebagai apa? Penentu utama. Ya. Ya, kalau di Indonesia ya sudah, insya Allah sudah diputuskan oleh Kementerian Agama, biasanya sudah mengirim petugas khusus untuk melihat hilal di titik-titik yang memang di situ hilal sangat jelas terlihat. Ya, maka kita sebagai masyarakat ya, dan di situ ada masalah untuk umat ya kita ikuti saja. Toh sesuai dengan kaidah apa? Kaidah fikih. Mereka menetapkannya juga dengan hisab, dengan ru'yat yang diiringi dengan hisab. Ya, sebagai apa? Sebagai pembantu untuk memperkirakan kapan kira-kira hilal itu bisa terlihat atau tidak. Ya. Apa dalilnya bahwasanya melihat hilal harus dengan melihat hilal? Tidak boleh, sandaran utamanya adalah hisab. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, fasumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah li ru'yatihi karena sebab melihatnya. Dan berbukalah, maksudnya berhari rayalah karena sebab melihatnya. Ru'yah itu melihat. Ru'yah itu apa? Melihat. Fa in ughmi 'alaikum faqduru lahu 30. Jika tertutup mendung, dalam artian tidak bisa melihat, maka perkirakan bahwasanya hitungan Sya'bannya adalah 30 hari digenapkan. Digenapkan. Ya, jadi melihat itu ya tanggal 29 ya. 29 siang agak sore gitu mulai melihat ya. Tanggal 29 Sya'ban mulai melihat. Ya. Kalau terlihat maka besok puasa. Ya, tapi tentu tadi dengan bantuan alat hisab. Dalam artian ini memang kalau sesuai kaidah falak itu memang mungkin terlihat enggak? Ya, itu juga diperhatikan, bukan berarti di sini hisab itu enggak ada nilainya, enggak. Hisab ada nilainya. Hisab itu untuk membantu kemungkinan hilal bisa dilihat atau tidak. Lah kalau hisab sudah menentukan, sepakat ulama falak misalkan mengatakan kalau sederajat ini itu enggak mungkin hilal bisa dilihat. Kok ada orang yang melihat? Berarti orang tersebut yang mungkin salah lihat. Kenapa? Karena secara hitung-hitungan matematis hilal seperti itu nggak mungkin dilihat. Dan falak itu ilmu yang berasal dari yang mempelajari kauniyah, sunnatullah, hukum kausalitas, hukum alam kan gitu. Ya. Ya. Jadi ilmu falak juga membantu, hisab membantu untuk menentukan kemungkinan terlihat atau tidak. Tapi untuk menentukan Ramadan atau tidak itu tetap dengan melihat atau tidak. Ya. Baik. Kemudian yang pembahasan berikutnya adalah kesaksian hilal, ya. Kesaksian hilal. Untuk hilal bulan Ramadan, maka boleh dengan persaksian satu orang saja dengan syarat dia orang yang adil. Akan tetapi untuk hilal Syawal maka dipersyaratkan minimal 2 orang saksi. Nah, kalau misalkan taruhlah dalam satu negara, satu tempat ada yang mempersaksikan, saya melihat hilal, cuma 1 orang. Maka boleh bagi pemerintah atau otoritas setempat mengambil ucapan orang tersebut sebagai saksi. Tentu disuruh bersaksi dulu ya.
Dia mengatakan usyidu billahi anni ra'aitul hilal fi hadza syahr hilal Ramadan ya, atau yang semisalnya ya, dia harus bersaksi dulu. Kemudian si hakim atau pemerintah juga memandang orang tersebut memang adil. Ya, adil itu memang dia punya kapasitas dan memang bisa dipercaya. Maka boleh menerima. Tapi kalau misalkan hakim menolak juga nggak masalah. Dalam artian hakim mengambil kehati-hatian, nunggu dulu yang lainnya. Ya, seperti yang biasanya di Indonesia kan itu. Cakung terlihat, yang lain belum terlihat. Gitu. Biasanya pemerintah hati-hati dulu. Tunggu dulu. Ini biasanya cakung ini disi, gitu. Tunggu dulu. Tunggu yang di pantai yang Gresik, tunggu yang di Pulau Jawa yang macam-macam. Ya. Ya. Nah, kalau sudah terlihat, oh sudah banyak yang terlihat berarti sudah ditaruhkan. Enggak masalah. Tapi kalaupun mau ngambil, maka boleh. Itu kaidahnya. Tapi kalau untuk hilal bulan yang lain, maka harus dengan 2 persaksian. Ya. Karena dalam mazhab Syafi'i hukum asalnya persaksian itu ya adalah dengan 2 orang yang adil, laki-laki. Wa asyidu dzawai adlin minkum. Wa asyidu dan persaksikanlah dengan dzawai 2 orang adlin yang adil. Baik. Nah, di situ ada ucapan Imam Syafi'i yang menjelaskan tentang masalah melihat dengan atau persaksian dari satu orang. Ya, nanti bisa dibaca sendiri ya dalil-dalilnya. Berikutnya ikhtilaful matali'. Apa maknanya ikhtilaf matali'? Bismillah. Ikhtilaf artinya perbedaan. Matali' jamak dari matla'. Ya. Matla' berasal dari kata tola'a. Tola'a artinya adalah muncul. Ya. Itu makna secara bahasa kalau diperinci. Kalau secara umumnya, ya, di situ disebutkan. Ya. Dan sengaja kami beri judul ikhtilaf matali' sebagai isyarat tentang kuatnya pendapat ini. Ya. Subbab ini akan membahas tentang apakah awal puasa itu untuk satu negara, satu desa, atau satu dunia secara bersamaan. Matla' itu adalah tempat munculnya matahari. Jadi ada beberapa pendapat. Kalau misalkan orang Amerika lihat hilal, apakah penglihatan orang Amerika juga berlaku hukumnya untuk orang Indonesia di hari itu? Atau tidak? Ya. Kalau yang berpendapat ittihadul matali', ya, ittihadul matali', pendapat seperti itu mengatakan selama ada satu orang di dunia ini yang melihat hilal, hukumnya berlaku bagi seluruh orang di dunia. Tapi yang mengatakan ikhtilaful matali' tidak seperti itu. Orang Amerika ngelihat hilal, kalau di Indonesia nggak lihat hilal, maka nggak berlaku hukumnya untuk Indonesia. Ya. Kenapa? Karena perbedaan waktu yang jauh, di mana di sini pagi, di sana malam. Ya. Ikhtilaful matali', berbeda tempat munculnya matahari. Di sini matahari sudah muncul, di Amerika ya belum muncul. Taib. Maka di sini dikatakan, ya. Di subbab ya, perlu kita baca dulu subbabnya, yang yang halaman 10 ya, footnote nomor 21. Dan yang terbaik pada hari ini wallahu alam ya, adalah mengikuti pada keputusan pemerintah khususnya di Indonesia tentang awal Ramadan dan awal Syawal. Karena kemaslahatan yang dicapai akan lebih besar. Selain itu, hal ini menunjukkan persatuan kaum muslimin. Ya, menunjukkan apa? Persatuan kaum muslimin. Ya. Tapi ala kulli hal tetap ada khilaf, ya. Ada yang sudah puasa duluan, ada. Kenapa puasa duluan? Iya, Saudi sudah puasa. Ya nggak masalah, ya sudah. Kalau misalkan sampai ngambil mazhab seperti itu ya silakan. Tapi saya nggak seperti itu. Ini sudah biasa legowo. Yang penting nggak tukaran gitu ya. Baik, apabila hilal terlihat, baik itu Ramadan atau Syawal, maka hukum tersebut berlaku untuk ahli matla'. Ahli matla' itu orang yang berada di waktu yang sama, maksudnya waktunya nggak terlampau jauh. Ya. Tidak terlalu terlampau jauh.
Ya. Dalilnya adalah apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Quraib. Hadis Quraib. Quraib itu muridnya sahabat Ibnu Abbas. Muridnya siapa? Sahabat Ibnu Abbas. Ini beliau mengatakan bahwasanya Ummu Fadl telah mengutusnya untuk bertemu Muawiyah di Syam. Dan dia berkata, maka aku pun pergi ke Syam dan melaksanakan perintahnya. Dan aku pun mendapati hilal Ramadan di Syam. Di Syam itu sudah masuk Ramadan. Ya. Dan aku melihat hilal di malam Jumat. Melihat hilal di malam Jumat. Kemudian aku pun pergi ke Madinah di akhir bulan Ramadan. Dan Ibnu Abbas pun bertanya beberapa hal kepadaku dan juga hilal. Maka dia bertanya, kapan engkau melihatnya? Maka aku menjawab, kami melihatnya di malam Jumat. Pas di Syam, kami melihat awal Ramadan, hilalnya itu malam Jumat. Ya. Dia bertanya kembali, apakah kamu benar-benar melihatnya? Aku menjawab, iya. Quraib mengatakan iya. Dan seluruh manusia juga melihatnya. Dan mereka pun berpuasa dan juga Muawiyah sebagai pemimpin tertinggi ketika itu. Kemudian dia berkata, ya, yaitu sahabat Ibnu Abbas mengatakan, Ibnu Abbas di Madinah. Ibnu Abbas di Madinah, sedangkan melihatnya Quraib tadi di Syam. Maka Ibnu Abbas mengatakan, akan tetapi kita di Madinah melihat pada malam Sabtu. Ya, kami baru melihat itu malam Jumat nggak kelihatan apa-apa. Kami melihatnya baru malam Sabtu. Maka kami akan melanjutkan puasa hingga genap 30 hari. Atau kami melihat hilal kembali. Jadi nggak ngikuti hukum apa? Hukum hilal yang ada di Syam. Kenapa? Karena ada sudah perbedaan matla' tadi. Maka aku pun bertanya, Quraib tadi mengatakan, apakah tidak cukup ru'yat Muawiyah dan puasanya di Syam? Kenapa nggak ikut saja puasanya pemimpin tertinggi ketika itu ya, sebagai khalifah? Maka Ibnu Abbas mengatakan, la wahakadha amarana Rasulullah SAW. Tidak. Demikianlah Rasulullah memerintahkan kami. Ya. Baik. Nah, untuk penerapan matla hari ini, ya, kami pernah menanyakan pada Syekh Dr. Labib, hafizallah. Beliau mengatakan pada kami bahwasanya ya untuk penerapan matla hari ini yang terbaik ya dan paling maslahat insya Allah dengan mengikuti negara masing-masing. Kalau misalkan ada otoritas yang mengatur masalah puasa. Nah, kalau di Indonesia ya sudah kita ikuti Kementerian Agama dan mereka punya kapasitas di situ dan mereka punya otoritas untuk memberikan keputusan kepada kita. Dan hukumnya asalnya kita taat pada pemerintah adalah harus kecuali untuk halal yang berbau maksiat. Bala kulihal intinya adalah ya bahwasanya dalam mazhab Syafi'i itu mengambil ikhtilaful matali. Jadi tidak harus orang melihat hilal di negara mana kemudian diikuti di negara lain, tidak harus. Ya. Melihat hilal di daerah masing-masing. Baik. Berikutnya, siapakah yang harus berpuasa Ramadan? Yang pertama, orang yang berkewajiban puasa. Ini syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ada 3 secara umum. Yang pertama, Muslim. Maka orang kafir tidak memiliki kewajiban untuk berpuasa. Tidak memiliki kewajiban untuk berpuasa. Dalam artian ketika orang kafir hidup di dunia, ya, maka tidak harus kita memerintahkan dia untuk kafir, untuk puasa, tidak, karena dia kafir. Ya. Diperintahkan dulu masuk Islam baru berpuasa. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Di situ khitabnya adalah kepada orang-orang yang beriman. Ya. Jadi yang diajak bicara oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, yang beriman. Baik. Kemudian syarat wajib yang kedua adalah baligh dan berakal. Yang biasa diistilahkan oleh para ulama dengan istilah taklif, mukallaf. Mukallaf itu baligh berakal. Dalilnya adalah hadis Ali radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, rufi'al qalamu an thalathah, 'anin na'im hatta yastayqib, wa 'anis sabi hatta yahtalim, wa 'anil majnun hatta yaqil. Pena diangkat maksudnya tidak memiliki beban syariat dari 3 hal, dari 3 orang. Yang pertama orang yang tidur sampai dia bangun,
Yang kedua, anak kecil sampai dia balik. Yang ketiga, orang gila sampai dia berakal. Ingat ya, ini syarat wajib. Ya, syarat wajib. Bukan syarat sah. Ada sedikit beda. Kalau misalkan ada anak kecil, dia belum balik tapi puasa, apakah sah puasanya? Sah. Loh, kan ini syarat, ada syarat balik dan berakal. Iya, ini syarat wajib. Dalam artian, kalau dia nggak puasa, dia dosa. Tapi kalau anak kecil belum balik, dia puasa, ya, maka sah puasanya, dia bisa dapat pahala, bisa. Ya. Tapi dia tidak memiliki kewajiban. Kalau dia tinggalkan, tidak masalah. Tapi ada kewajiban bagi wali, kewajibannya bagi wali untuk melatih anak itu ketika umur 7 tahun. Sudah dilatih apa? Puasa. Apa dalilnya? Qiyas kepada sholat. Muru auladakum bisolati li sab'in wadribuhum 'alaiha fi 'ashr. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika umur 7. Kalau umur 10 masih belum mau sholat, boleh dipukul. Sholat rukun Islam. Puasa rukun Islam, sama-sama ibadah yang wajib termasuk rukun, maka aturan dalam sholat dalam pendidikan ini dikiaskan kepada puasa. Maka kalau sudah punya anak umur 7 tahun, mulai dilatih, diajak untuk berpuasa. Kecuali kalau memang dia benar-benar nggak kuat. Anak ini biasanya aktif, disuruh puasa, agak dipaksa sedikit kok kelentu, gitu lemes. Dalam artian seperti nggak ada tenaga. Orang tuanya boleh khawatir, boleh loh. Kenapa ini? Ya boleh kalau ketika itu kemudian ya sudah nggak puasa dulu, nggak masalah. Namanya juga masih belajar. Baik, yang ketiga, syarat wajib puasa adalah terbebas dari uzur yang menghalangi puasa. Terbebas dari uzur yang menghalangi puasa. Ya. Apa itu? Yaitu seperti haid, nifas, gila di tengah puasa. Haid nggak boleh puasa, nifas nggak boleh puasa. Kemudian gila di tengah-tengah puasa, di tengah-tengah siang hari Ramadan tiba-tiba gila, ya batal puasanya, ya batal puasanya, ya, dan dia tidak punya kewajiban puasa. Dan udzur yang membolehkan untuk berbuka, apa saja udzur yang memperbolehkan untuk berbuka? Di antaranya adalah karena sakit, kemudian safar, kemudian lemah. Ya lemah yang benar-benar lemah, ya seperti orang tua yang sudah, atau orang yang kerjanya sangat berat. Ya, tapi ini diperinci, kalau untuk yang kerjanya sangat berat boleh tidak puasa Ramadan, boleh. Kerjanya sangat berat boleh. Tapi ya, para ulama memberikan catatan, kalau misalkan ada kemungkinan di waktu lain dia bisa mengqadha, boleh dia tidak berpuasa. Pas ketika itu jadwal Ramadan kerjanya berat, misalkan sangat-sangat berat, maka boleh. Ya, dan dia sudah teken kontrak, dia taruhlah dia pegawai pekerja kasar, dia sudah teken kontrak, maka boleh dia untuk apa? Tidak berpuasa Ramadan. Tapi diperkirakan bisa enggak nanti di luar Ramadan itu sebelum Ramadan berikutnya dia bisa mengqadha. Nah kalau misalkan kontraknya sampai 2 tahun, ya kan nggak mungkin, maka tetap harus puasa Ramadan. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengqadha di waktu yang lain. Ya, baik. Berikutnya rukun puasa. Sampai jam berapa tadi Mas Rehan? 10.15 ya. Insya Allah lah. Agak cepat sedikit. Rukun puasa. Niat sebelum terbit fajar. Yang pertama, niat sebelum terbitnya fajar shadiq setiap hari. Niat. Rukun yang pertama adalah niat. Dalilnya apa? Innamal a'malu binniyat. Dan niat dalam puasa Ramadan yang wajib adalah harus setiap hari sebelum terbitnya fajar. Ya. Jadi niatnya di dalam hati, meniatkan di dalam hati. Ya. Ya, kalau misalkan mau dilafatkan, ya boleh, tapi itu bukan ukuran. Dalam artian kalau misalkan dia melafatkan tapi hatinya lalai, ya tidak teranggap. Ya. Yang dianggap adalah hati. Ya. Lisan itu ada untuk membantu, untuk mengingatkan hatinya, oh ya niat, ya. Hatinya gitu. Baik. Jadi niat dalam hati. Ya.
misalkan kalau khawatir ya malam hari saja. Sebelum tidur ya dia sudah dalam hatinya sudah meniatkan ya besok puasa gitu. Baik. Nah, dan kenapa kok harus sebelum terbit fajar? Karena ada hadis yang lain Rasulullah SAW ya, bersabda, "Man lam yubayyitis siyama minal laili fala siyama lahu." Siapa yang tidak memalamkan, yubayyit itu berasal dari kata bata yabitu. Ya, bata yabitu. Maknanya bata yabitu itu bermalam. Baitun dinamakan bait, artinya rumah, karena rumah itu biasanya untuk istirahat di malam hari. Ya. Yubayyit itu mempermalamkan. Dalam artian siapa yang tidak menaruh niat puasanya di malam harinya, falasya malahu, maka enggak ada puasa. Ini untuk apa? Untuk puasa yang wajib. Adapun untuk puasa sunnah maka boleh niat dari siang hari. Selama belum zawal. Dalilnya adalah Rasulullah pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, adakah makanan? Beliau mengatakan enggak ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, fa'idzan ana shaim, kalau gitu hari ini saya puasa saja. Nah, itu ya. Itu kalau suaminya Nabi ya. Enggak ada makanan ya puasa, itu enggak perlu repot. Enggak perlu, mana kok enggak masak, enggak apa gitu. Baik. Yang kedua, tidak melakukan pembatal puasa. Ini rukun, tidak melakukan pembatal puasa. Kemudian di sini dia perinci, apa saja pembatal puasa? Yang pertama, makan dan minum secara sengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal, meskipun habis 1 piring 2 piring nggak batal. Ya, tapi kalau sengaja, meskipun sebutir nasi batal. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah sampai terlihat benang putih di antara benang hitam, maksudnya fajar sodik. Kalau sudah seperti itu apa? Tsumma ya. Kemudian sempurnakanlah siam itu sampai malam hari. Ya, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, tsumma atimmus siyama ilal lail. Ya. Kemudian lengkapilah puasa itu sampai malam hari. Makan dan minum, kulu washrabu. Baik. Yang kedua, masuknya ain ke dalam jauf. Ain di sini bukan mata ya, ataupun mata air. Karena ain itu dalam bahasa Arab banyak artinya. Bisa maknanya ain ini bisa maknanya mata. Ain juga bisanya maknanya mata air. Tapi ain di sini adalah syai'un lahu jurm. Sesuatu yang memiliki wujud. Sesuatu yang memiliki apa? Wujud. Ya. Seperti apa? Ya seperti air, seperti benda-benda yang terlihat mata. Ya. Seperti apa misalkan batu, debu, macam-macam lah. Ya, itu namanya ain. Nah, termasuk pembatal puasa adalah masuknya ain ke dalam jauf. Jauf itu adalah bagian tubuh. Ya, bagian tubuh dalam manusia. Ya. Nah, ini kalau ada suatu yang masuk ke dalam jauf melalui manfat maftuh, istilahnya para fuqaha. Manfat maftuh itu adalah lubang terbuka dari tubuh. Hidung, mulut, telinga, dubur, dan kubul. Ini semuanya manfaat maftuh. Kalau ada sesuatu yang masuk ke situ melalui lubang itu, maka batal puasanya. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kalau puasa jangan terlalu istinsaknya ditarik. Ya. Ya. Wabalik fil istinsak illa antakuna so'iman. Kalau pas istinsak gak apa-apa kamu sedot sampai masuk nggak masalah. Tapi kalau puasa jangan. Ya, kalau puasa jangan. Dan di situ jumhur ulama akhirnya mengambil istinbat hukum bahwasanya tidak harus makanan dan minuman.
Bahkan kalau batu kerikil masuk ke dalam mulut ditelan, ya batal puasanya. Kan bukan makanan, bukan minuman, bukan makan, bukan minum, tetap batal. Ya. Jadi nggak harus makan minum. Ya. Nah, nanti ada ditarik ke ranah kontemporer ada. Nah, jadi misalkan masuknya air lewat hidung, batalkan puasa. Ya. Masuknya air ke dalam telinga, tetes telinga masuk sampai ke dalam ya, bukan cuma di luar. Kalau di luar tidak, tapi kalau sudah masuk di dalam maka batal. Ya. Taib. Ya, di sini dalilnya disebutkan. Ya. Dan di situ juga disebutkan penjelasannya secara rinci di catatan kaki. Silakan dibaca sendiri nanti. Taib. Yang ketiga, yang C ya, pembatal puasa muntah secara sengaja. Dalilnya sabda Rasulullah SAW, man dzara'ahu qai' falaisa alaihi qadha wa in istaqa'a falyaqdi. Siapa yang keadaan memaksanya untuk muntah, maka tidak batal puasanya. Makanya falaisa alaihi qadha itu maknanya tidak mengqadha, ya tidak batal puasanya. Faman istaqa'a itu adalah meminta atau memang dia sengaja untuk muntah. Maka apa? Maka kata Nabi SAW, falyaqdi, maka hendaknya dia mengqadha. Dalam artian ya sudah batal, nanti qadha puasanya. Baik. Ya, jadi kalau misalkan pas di kendaraan, misalkan mabuk, ya, safar kok mabuk, ya, padahal cuma dari Suko ke Bangsal atau Suko ke Ngoro misalkan mabuk misalkan. Ya, kalau terpaksa, maksudnya dia nggak bisa menahan lagi, sudah muntah bior gitu, maka nggak batal. Tapi kalau memang sengaja dimuntahkan, ya, maka ini bisa membatalkan puasa. Berikutnya adalah bersetubuh secara sengaja. Bersetubuh secara sengaja. Kalau nggak sengaja ya nggak batal. Bisa memang. Ya kalau sudah nikah ya tahu bisa. Baik. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kalian berhubungan badan sedang kalian dalam kondisi apa? Iktikaf. Ya. Dan juga dalil yang lainnya ya. Di antaranya ada sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, celaka saya. Ya Rasulullah, halaktu. Maka Rasulullah mengatakan, wa ma ahlakta, apa yang membuatmu celaka, wa ma ahlakaka, ya. Maka orang tadi mengatakan bahwasanya saya berhubungan suami istri dengan istri saya di siang hari bulan Ramadan. Maka Rasulullah kemudian memerintahkan untuk bayar kafarat. Taib. Kemudian yang berikutnya istimna. Istimna apa? Istimna adalah mengeluarkan air mani dengan selain jima. Mengeluarkan air mani ya secara sengaja, ya, secara sengaja dengan selain jima, ya, seperti dengan berciuman, dengan tangan, dengan alat, ya, atau dengan hal-hal yang lainnya, ya. Bukan dengan melihat atau membayangkan kemudian keluar air mani. Misalkan ada suatu hal yang membuatnya bersyahwat kemudian tiba-tiba keluar air maninya tanpa sengaja, ya maka tidak batal. Ya. Tapi kalau misalkan memang dia sengaja untuk mengeluarkannya, maka batal. Ya. Baik. Makanya di sini Imam Syafi'i mengatakan, intaladzadza bimraatihi hatta yunzila afsada shaumahu. Jika dia bercumbu dengan istrinya, bukan berjima, bercumbu, kemudian sampai keluar air mani, maka rusak puasanya. Wa kana alaihi qada'uhu, dan wajib mengqadha. Wa ma taladzadza bihi duna dzalika karihtuhu, dan kalau dia bercumbu dengan istrinya tidak sampai keluar air mani, saya makruhkan, saya tidak sukai. Wala yafsudu wallahu alam, dan tidak rusak puasanya. Itu kalau bercumbu tanpa mengeluarkan air mani, itu dimakruhkan, ya. Itu apa? Dimakruhkan. Baik, berikutnya pembatal puasa adalah haid dan nifas. Ya, dalilnya di situ adalah sabda Nabi SAW kepada seorang wanita
Atau tentang wanita, alisa idza hadat lam tusalli wa lam tasun. Bukankah wanita itu jika dia haid, dia tidak sholat dan tidak puasa. Berikutnya yang G ya, adalah gila dan murtad. Ya. Gila dan apa? Gila dan murtad. Maka keduanya ini adalah pembatal puasa. Meskipun sebentar. Gila 5 menit misalkan. Habis itu siuman. Bisa gila 5 menit ya bisa aja. Orang gila 5 menit ya bisa. Gila 5 menit tiba-tiba gila. Itu sudah hilang akal, hilang. Kemudian siuman, maka sudah batal. Murtad 10 menit misalkan, naudzubillah. Murtad sebentar, kemudian balik masuk Islam. Sudah batal puasanya. Keduanya merupakan pembatal puasa karena tidak sah ibadah keduanya. Adapun alasan gila tidak sah puasanya karena syarat seorang menjalankan ibadah salah satunya adalah akal, berakal. Namanya orang gila itu sudah hilang akal. Memang akalnya sudah nggak ada, sudah hilang akalnya. Ya. Adapun murtad maka juga batal puasanya. Kenapa? Karena syarat sahnya orang beribadah adalah Islam. Taib. Kurang 5 menit ya. Taib. Mungkin bisa dikasih tambahan lagi. Adapun untuk tidur, maka dia tidak membatalkan puasa. Tidur tidak membatalkan puasa, meskipun dia habiskan siang harinya untuk tidur. Ya, habis sahur, belum sholat subuh, belum terbit fajar shadiq, tidur. Bangun-bangun, adzan maghrib. Apakah sah puasanya? Sah puasanya. Bukankah hilang akal? Para ulama mengatakan dia tidak hilang akal. Iya. Apa buktinya dia nggak hilang akal? Orang tidur itu kalau dibangunkan, bangun. Akalnya nggak hilang. Orang gila dibangunkan, diantemi kadang yang apa namanya ini, nggak bisa sadar. Itu kalau tidur. Iya, kalau tidur. Kalau pingsan para ahli fikih memperinci. Karena pingsan itu levelnya sudah di atas tidur. Ya. Di atas tidur tapi di bawah gila. Kan gitu. Kalau orang pingsan bagaimana? Para ahli fikih mengatakan, kalau pingsan dilihat. Kalau pingsannya itu adalah sebagian besar dari hari tersebut. Dia benar-benar tidak, makanya misalkan dalam satu hari, siang hari, misalkan dari sejak adzan subuh sampai maghrib itu di total ada sekitar 12 jam. 12 jam. Dia pingsan selama 10 jam. Siuman cuma 2 jam. Maka batal. Jadi kalau pingsannya itu menghabiskan sebagian besar dari hari itu, maka batal. Ya. Tapi kalau pingsannya adalah mengambil sebagian sedikit, tidak sampai semuanya, tidak sampai sebagian besar dari dari hari itu, ya, maka tidak batal puasanya. Misalkan dia butuh operasi, ya, misalkan operasi yang ringan ya, nggak sampai memasukkan sesuatu ke dalam jaufnya, misalkan, ya, kalau memungkinkan, ya, kalau memungkinkan, misalnya, atau ya qadarullah dia pingsan karena sebab apa, cuma 1 jam 2 jam, kemudian habis itu siuman, maka tidak batal puasanya. Dia masih boleh melanjutkan puasanya. Taib. Berikutnya pembatal puasa kontemporer. Nah, ini kita agak cepatkan saja. Yang pertama adalah rokok dan shisha. Rokok dan shisha ini membatalkan puasa. Kenapa? Karena itu termasuk ain yang masuk ke dalam jauf. Rokok itu kan nyedot asap. Asap kan sesuatu yang terlihat berbentuk. Lahu jurm. Jurm istilahnya jim ro mim. Ini memiliki zat, memiliki bentuk. Ya, shisha itu rokok yang biasanya di Arab itu ya, shisha. Baik. Yang kedua inhaler. Inhaler itu apa namanya? Obat untuk asma itu biasanya.
Ya, ada yang disedot di mulut, ada yang di hidung. Ya, maka itu juga membatalkan. Kenapa? Karena di situ ada obat yang dimasukkan. Ya, ada obat yang dimasukkan. Ya. Meskipun kelihatannya udara, tapi di situ udaranya sudah tercampur dengan zat yang lain, dicampur obat dan dimasukkan ke dalam mulut. Maka itu juga membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, ini agak sedikit istilah-istilah medis ya. Gastrokop, enema, kateterisasi urin, dan supositori. Ya, macam-macam itu. Gastrokop itu alat yang dimasukkan melalui mulut untuk melihat dalam tubuh. Ya, untuk melihat dalam tubuh. Jadi kayak ada kameranya gitu, dicek lihat mulut ya, kan ada ya. Kemudian enema. Ya, enema itu itu prosedur pemasukan cairan ke dalam kolon atau usus besar melalui anus. Ya. Jadi pengobatan melalui anus. Itu juga sama. Kemudian kateter, ya, kateter sudah paham ya. Jadi untuk kencing itu dimasukkan ke dalam kemaluannya. Kemudian supositori, supositori itu pengobatan dengan masukkan obat padat ke dalam anus atau vagina. Ya. Kalau yang enema tadi mungkin lebih kepada suntikan atau apa. Kalau supositori itu kayak kayak obat, ya kadang-kadang obat panas kan ada yang dimasukkan lewat dubur ya, kayak kapsul itu. Nah, itu masuk supositori. Ya, intinya semua ini adalah membatalkan apa? Karena masuknya ain ke dalam jauh. Keempat, obat tetes telinga. Obat tetes telinga. Ya, kenapa? Karena obat tetes telinga ini masuk ke dalam bagian telinga yang dalam. Beda kalau korek kuping. Kalau korek kuping enggak. Kalau korek kuping selamat masih di samping-sampingnya aja loh ya. Ya. Maka nggak batalkan. Tapi kalau misalkan sampai masuk gitu ya, maka bisa membatalkan. Tapi kalau cuma di luarnya saja, ya, maka tidak membatalkan. Karena tidak sampai masuk jauh. Ya. Seperti orang ngupil ya. Orang ngupil nggak batal puasanya gitu. Tapi kalau misalkan obat tetes masukkan hidung, ya batal. Ya. Baik. Bius total. Yang kelima adalah bius total. Ya. Jika tidak sadarkan diri di sepanjang hari, maka batal puasanya. Jika siuman beberapa saat di siang hari, meski sebentar, maka sah puasanya. Ya, dikiaskan dengan hukum pingsan dalam mazhab Syafi'i ya, tadi. Jadi kalau menghabiskan sebagian besar dari hari itu, maka ya, dia bisa membatalkan puasa, oleh sebagian besar dari hari tersebut. Ya, tapi kalau misalkan ya dia pingsan 2 jam, 3 jam, ya, atau 4 jam, ya, maka tidak batal. Baik. Yang keenam, kemenyan Arab, inang atau susur, kalau orang Jawa nyebutnya susur ya, dan pasta gigi. Nah, ini membatalkan puasa. Ya. Jika ada sebagian kecil dari yang disebutkan yang tertelan, jadi tidak langsung membatalkan puasa, tidak. Ya. Ya, kemenyan Arab itu kalau bahasa Arabnya laban atau luban ya, laban atau luban itu. Nah, itu memang dia mirip susur kalau orang Jawa ya, dikunyah aja, dikunyah habis itu dilepeh, mirip susur. Nah, itu dilihat kalau misalkan ada sebagian dari benda tersebut yang masuk ke dalam kerongkongannya, maka batal. Tapi kalau tidak batal. Ya, kebiasaan kalau orang nyusur itu kan mungkin sekarang sudah jarang ya orang nyusur. Orang nyusur kan mesti dilepeh, dibuang ludahnya kan gitu. Ya, jadi selama aman ya maka tidak membatalkan. Tapi ya tetap ini masuk dalam ranah yang dimakruhkan. Kenapa? Karena bisa berkemungkinan besar ya bisa membatalkan puasanya. Ya. Juga memakai pasta gigi ya. Kalau pasta gigi sampai ada zat yang masuk ke dalam tubuhnya, tertelan misalkan, odolnya terlalu banyak ngasihnya buat sikat gigi kemudian ketelan. Kalau ketelannya nggak sengaja nggak batal. Ya. Sebenarnya dia kayak gini kemudian ketelan, maka nggak batal. Ya. Tapi hendaknya juga diperhatikan.
Baik, berikutnya yang ketujuh adalah berenang. Berenang ada perincian. Jika berenang menyebabkan masuknya air ke dalam tubuh melalui telinga, hidung atau mulut dan selainnya, maka batal puasanya. Oh, ini sudah lewat 3 menit ya. Nambah sedikit ya. Gak apa ya masalahnya. Sampai jam berapa kira-kira? Oh iya, sampai setengah 11 nggak apa-apa ya. Sedikit lagi ya. Berikutnya berenang. Jika berenang menyebabkan masuknya air aja. Ketika orang mau berenang, itu kan orang sudah tahu kebiasaan dia kalau berenang. Saya kalau berenang itu mesti mau nggak mau apa ngelek banyu gitu ya istilahnya orang Jawa. Kelalekan apa ya? Kemasukan air ya, kemasukan air. Kalau dia sudah memiliki kebiasaan itu dan yakin kalau dia renang dia akan menelan air, ketika dia nyebur otomatis batal. Ya, otomatis apa? Batal. Dan maka di sini jika pernah menyebabkan masuknya air ke dalam tubuh, maka membatalkan puasa. Ya. Baik. Ya, meskipun tanpa sengaja. Karena dia tahu kalau dia renang sudah masuk air kayak gitu. Jika tidak, maka tidak mengapa. Maksudnya tidak masuk airnya. Baik. Berikutnya suntikan. Adapun suntikan, maka ini ada khilaf yang kuat. Dalam mazhab Syafi'i sendiri ada khilaf yang kuat. Kita sebutkan dalam mazhab Syafi'i sendiri. Ada khilaf apakah suntikan secara mutlak membatalkan puasa atau tidak. Ada yang mengatakan secara mutlak tidak membatalkan puasa. Ini yang saya sebutkan, katanya tadi nggak nyebutkan khilaf. Kok di sini sekarang nyebutkan khilaf? Iya, ini khilaf tapi dalam mazhab Syafi'i. Di luar itu ada khilaf yang lain, ya kita sebutkan. Ada yang mengatakan tidak batal secara mutlak. Kenapa? Karena masuknya jarum suntik itu tidak melalui manfaat maftuh. Jarum suntik kan lewatnya pori-pori kulit. Ya. Ada yang mengatakan seperti itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan kalau suntikan itu dimasukkan ke dalam urat atau nadi, rongga, itu kan rongga, maka batal. Seperti infus, itu kan masuknya ke urat nadi, nah, batal. Tapi kalau suntik itu masuknya ke otot, ya, vaksin di sini, ya, yang masuknya ke otot, ya. Suntik cacaran ya, kan di sini di lengan itu kan maksudnya ke otot, maka tidak batal. Kenapa? Karena dia tidak jauh. Jauh itu artinya lubang, dia tidak jauh, maka tidak batal. Ya, ala kulli hal ini ada khilaf di situ ya. Wallahu ta'ala alam ya. Kalau misalkan memang kondisi mengharuskan kita untuk melakukan suntikan dan memang kita merasa berat untuk mengqadha, ya, maka boleh kita mengambil pendapat yang pertama tadi yang mengatakan suntik secara mutlak tidak membatalkan puasa. Ya, tapi kalau misalkan kita mau berhati-hati, ya, saya ngambil yang berhati-hati saja, silakan, nggak masalah. Ya, jadi kalau misalkan masuknya seperti kayak infus atau apa yang masuk ke dalam urat, maka batal. Tapi kalau masuknya ke otot, maka tidak batal. Wallahu ta'ala alam. Terakhir, bukan terakhir ini ya. Ya. Hukum yang berkaitan dengan orang yang tidak berpuasa Ramadan. Yang pertama musafir dan orang sakit. Bagi keduanya boleh untuk tidak puasa karena termasuk udzur syar'i. Dengan konsekuensi dia harus mengqadha hari-hari yang dia tidak berpuasa. Orang musafir dan orang sakit. Ya, sekarang pembahasan tentang udzur yang boleh untuk tidak puasa atau hal-hal yang berkaitan orang yang tidak puasa. Yang pertama musafir dan sakit. Musafir boleh tidak puasa. Orang sakit juga boleh sama. Nih. Tapi perlu ada diperhatikan juga untuk safar ini, khususnya safar ya. Safar itu dia boleh tidak berpuasa karena safar ya, selama dia memulai safarnya sebelum masuknya waktu puasa. Maka kalau misalkan taruhlah orang safar jam 10 pagi baru berangkat, dari pagi sampai jam 10 kurang dia masih di rumah nyantai, mukim, belum musafir. Kemudian dia pagi-pagi sarapan. Duh, kok sarapan? Iya, saya mau safar.
maka ini nggak boleh. Kenapa? Safarnya nanti masih belum, maka tetap dari pagi tetap puasa. Baru nanti ketika sudah mulai safar, di situ dia mulai merasa berat atau silakan dia berbuka di atas safarnya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, au ala safarin, atau di atas safar. Bukan qabla safar. Jadi membatalkannya itu bukan sebelum berangkat. Ya. Kecuali kalau berangkatnya apa? Sebelum waktu puasa, misalkan sebelum subuh berangkat, nah boleh, nggak puasa dari pagi nggak masalah. Orang sakit juga gitu. Ini sakit yang memang sakit yang menyebabkan bahaya atau menyebabkan penyakitnya lebih parah. Kalau misalkan penyakit ringan, ya jerawatan misalkan, ya tetap puasa ya. Tapi yang kedua, orang tua yang lemah dan orang sakit yang tidak memungkinkan sembuh. Ya. Untuk yang musafir dan orang sakit maka qadha. Ya. Yang kedua, untuk orang tua yang lemah, makanya orang tua lemah ini sudah tidak mampu lagi untuk safar karena sudah sangat-sangat tua. Dan orang sakit yang tidak mungkin sembuh. Ya. Sakitnya sudah sakit, orang Jawa ngarani ya apa? Kembang bayang. Jadi sudah nggak bisa turun dari tempat tidur, sudah nggak ada harapan untuk sembuh, sudah sulit. Tinggal nunggu waktu saja gitu. Maka bagaimana? Keduanya boleh untuk tidak berpuasa dan termasuk udzur syar'i, dan konsekuensinya dia membayar fidyah. Tidak ada kewajiban qadha, tapi cuma membayar fidyah. Fidyahnya sehari dibayar 1 mud bahan makanan pokok ya. Bukan nasi kotak. Baik. Yang ketiga, wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa maka dibagi. Jika dia tidak berpuasa karena khawatir pada kondisi dirinya sendiri, maka yang menjadi kewajiban baginya adalah mengqadha saja. Khawatir dia pingsan misalkan di tengah puasa karena sedang hamil, ya, atau yang macam-macam. Tapi kalau misalkan, itu yang pertama. Kondisi kedua, kalau dia tidak berpuasa karena khawatir terhadap janinnya, atau khawatir terhadap janinnya plus juga dirinya. Ya. Oh, afwan. Kalau khawatir terhadap dirinya, terhadap janinnya saja ya, bukan terhadap janinnya dan dirinya. Kondisi yang kedua, kalau dia terhadap janinnya, dia merasa khawatir. Kalau puasa, anak saya nggak dapat ASI, nanti dia sakit. Kalau puasa, kandungan saya bisa keguguran. Khawatir terhadap janinnya saja, maka dia bayar fidyah dan juga qadha, didobel. Ya, bayar fidyah dan juga qadha. Baik. Kalau khawatir atas dirinya plus juga anaknya, saya khawatir diri saya nggak kuat, juga saya khawatir bayi yang ada di janin saya ini, ya, maka dia wajib mengqadha saja. Kenapa? Karena janinnya adalah tabi'. Ya. Wattabi'ut tabi', kalau dalam kaidah mengatakan, ya. Jadi janinnya itu mengikuti hukum asalnya. Asalnya adalah cuma khawatir terhadap dirinya sendiri. Yang berikutnya, jima. Ya. Jima di siang hari bulan Ramadan secara sengaja, maka harus bayar kafarah. Bayar kafarahnya, ya, kafarah jima adalah yang pertama membebaskan budak. Kalau tidak ada, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak ada, dia memberi makan 60 orang miskin. Ini kalau dilakukan secara sengaja. Dan kewajibannya berlaku untuk yang laki-laki saja. Yang perempuan nggak ada kewajiban. Yang perempuan nggak ada kewajiban untuk bayar fidyah. Jadi bapak-bapaknya ini atau mas-masnya kalau masih muda. Ya. Baik. Yang kelima, tidak berpuasa tanpa sebab. Jika ada seorang hamba yang berbuka pada bulan Ramadan tanpa sebab, maka wajib baginya mengqadha tanpa kafarah. Jadi kalau dia tidak berpuasa Ramadan sengaja, ya, maka apa? Dia harus mengqadha, wajib mengqadha. Wajib apa?
wajib mengqadha. Ya. Tapi yang terakhir adalah adab-adab berbuka, kita baca secara singkat. Yang pertama menyegerakan berbuka. Dengan memastikan memang sudah masuk waktu berbuka, jangan sampai masih ragu. Adzan sudah maghrib apa belum ya? Sudah maghrib apa belum ya? Jangan sampai seperti itu. Ya. Sudah pasti, ya, harus memastikan dulu. Yang kedua berbuka dengan kurma atau air. Ya. Kurma yang afdal. Kalau tidak ada, maka dengan air. Kalau tidak ada, dengan yang manis-manis gitu ya, katanya gitu. Yang ketiga, sahur. Sahur ini juga termasuk sunnah dalam puasa. Yang keempat, mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Ya. Mengakhirkan sahur hingga menjelang fajar, ya, menjelang fajar. Kemudian yang kelima, tidak berkata buruk, tidak berkata kotor, dan sebagainya. Yang keenam, tidak melakukan hijamah. Ini juga termasuk sunnah. Dia tidak membatalkan puasa, di mazhab lain membatalkan puasa. Mazhab Syafi'i enggak. Ya, tidak melakukan hijamah, bekam, atau fasdu. Kalau sekarang kan ada fasdu. Ya, sedot darah apa? Mengambil darah itu. Fasdu, tidak melakukan itu. Ya, kalau melakukan maka makruh. Ya. Maka makruh dalam mazhab Syafi'i, tapi tidak membatalkan puasa. Yang ketujuh, berdoa sebelum dan sesudah berbuka. Ya. Yang kedelapan, memberi makan buka. Ya. Memberi makan buka untuk orang yang berpuasa. 9, memperbanyak sedekah dan mempelajari Al-Quran. Yang ke-10, tidak bercumbu yang mendatangkan syahwat. Nah, ini untuk pengantin baru, ya, mendekati Ramadan, mohon untuk ditahan dulu kalau siang, ya. Malam aja sudah. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan yang pertama ini. Nanti barangkali ada pertanyaan, silakan ditulis pertanyaannya. Nanti disediakan oleh panitia khusus sesi tanya jawab. Semua pertanyaan dijawab di sesi tanya jawab. Silakan ditulis, diberikan pada panitia. Demikian. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala habibina wa nimina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jema'in. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.